Kadang gue mikir ya, hidup tuh makin kesini makin rame aja. Bukan cuma rame dengan urusan-urusan manusia, tapi juga rame di dalam kepala. Kalau lo main di medsos, scroll sedikit aja, lo bakal ketemu konten yang isinya metode tenang. Lalu lo ketemu teknik sadar. Lanjutin scroll, muncul istilah baru yang namanya makin aneh, tapi katanya bikin damai. Dan gue nggak bilang itu salah sih. Uniknya, makin banyak cara atau metodologi buat hidup tenang, kok makin banyak orang yang kelihatannya capek ya? Terindikasi lewat statementnya atau postingnya di medsos. Gue jadi kepikiran satu hal sederhana. Jangan-jangan yang kita cari sekarang itu sebenarnya udah lama dipraktekin manusia sebelum kita. Cuma dulu nggak pakai istilah-istilah asing yang ribet. Kalau lu perhatiin ya, manusia dari dulu tuh suka mengulang-ulang. Ngulang kata, ngulang nafas, ngulang gerakan, ngulang rutinitas kecil sebelum tidur. Leluhur kita dulu gak pernah nyebut ini teknik. Mereka cuma ngerasa kalau diulang hati jadi lebih tenang. Anak kecil juga diajarin begitu. Kalau lagi takut, dia ngulang-ulang satu kata. Kalau lagi seneng, dia nyanyi lagu yang sama berkali-kali. Sekarang, di zaman ini, pola itu diberi nama keren. Repetitive suggestion, afirmasi, dan conditioning. Keren banget nama-namanya. Padahal di zaman dulu, yang kayak gitu ya cuma kebiasaan manusia biar lebih tenang di dalam batinnya. Gue juga dengar soal istilah yang lagi sering muncul, Kundalini. Sebagian orang ngejelasinnya sebagai energi, sebagian lagi bilang sensasi di badan. Ada juga yang ngerasa hangat, bergetar, atau emosinya naik turun. Tapi yang jarang dibahas itu adalah nggak semua orang mengalami hal itu. Dan nggak ngalamin itu bukan berarti kurang apa-apa. Bisa jadi itu cuma bahasa berbeda untuk menjelaskan pengalaman batin yang sama. Dan pengalaman batin tuh sifatnya pribadi banget. Nggak bisa diseragamkan, nggak bisa dipaksakan. Kalau cocok silakan, kalau nggak ya udah. Nggak usah ngerasa ketinggalan kereta. Hidup bukan lomba sadar-sadaran kok. Yang sering bikin ribut sebenarnya bukan caranya atau metodologinya atau istilahnya, tapi merasa caranya paling bener. Padahal kalau ditarik ke atas dikit, tujuannya sih cuma satu, tenang dan ngerasa nyambung lagi dengan alam semesta. Ada orang nemu jalan tenang lewat nafas, ada yang lewat gerak, ada yang lewat kata yang diulang pelan-pelan di dalam hati. Menurut gue semuanya sah, semuanya manusiawi. Masalahnya muncul kalau tenang dijadiin identitas, kalau damai dijadikan pencapaian. Padahal tenang itu bukan trofi, tenang itu rumah. Dan rumah tiap orang bentuknya berbeda. Kadang gue ngerasa ya, manusia modern tuh suka banget pada nama yang ruwet. Kalau sesuatu dikasih istilah asing, kesannya langsung serius, lebih dalam, dan lebih wah. Padahal esensinya sering sederhana, kayak air putih. Mau lo sebut hidrooksigen oxide juga fungsinya tetap sama, buat ngilangin haus. Begitu juga pada ketenangan, namanya boleh beda-beda, tapi rasanya ya itu-itu aja. Hening, lega, dan sedikit ringan dari sebelumnya. Nah kawan, banyak orang ngira kalau kita udah nemu tenang, hidupnya langsung berubah drastis. Padahal seringnya nggak begitu konsepnya. Lo masih harus bangun pagi, lo mungkin masih ngerasa capek, lo mungkin aja masih berasa kesel pada hal-hal kecil. Tapi bedanya cuma satu, lo nggak terlalu ribut di dalam kepala lo. Batin lo dan pikiran lo nggak saling menegang. Dan itu udah cukup. Tenang itu bukan bikin hidup lo sempurna. Tapi tenang akan membuat lo nggak nambah luka di dalam batin lo. Kalau hari ini lo ngerasa sedikit sadar dari kemarin, itu udah kemajuan kawan. Kalau lu udah merasa lebih ikhlas dari kemarin, itu juga satu pencapaian luar biasa. Nggak perlu diumumin, nggak perlu dibanggain. Jalanin aja prosesnya. Gue percaya satu hal sederhana. Yang bikin manusia waras itu bukan tekniknya, tapi niatnya untuk hadir di dalam kehidupan ini, di detik ini, di saat ini. Hadir pada napasnya, hadir pada pikirannya, hadir pada tubuhnya, hadir pada kehidupan yang sedang dijalaninya. Mau lewat cara apapun, kalau lo jadi lebih lembut ke diri sendiri, berarti lo lagi di jalan yang benar. Kawan, sekarang kita cobain latihan praktek paling sederhana ya. Nggak usah pakai nama yang aneh-aneh. Kalau lo lagi nonton sampai di detik ini,
lo persiapkan diri lo. Oke, kita mulai ya. Tarik nafas pelan lewat hidung. 1, 2, 3. Tahan sebentar. 1, 2. Keluarin perlahan lewat mulut. 1, 2, 3. Lakukan sekali lagi. Ulangi tarik nafas pelan dari hidung. 1, 2, 3. Tahan sebentar. 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut. 1, 2, 3. Cakep, bagus itu. Terus setelah itu lo diam sebentar. 1, 2, 3. Nah, pilih satu kata netral apa aja. Bisa tenang, bisa cukup, bisa aman. Ulangin kalimat ini. Gue tenang, gue cukup, gue aman. Ulang pelan-pelan di dalam hati selama lo melakukan proses nafas. Nggak perlu lo taruh kata-kata itu pas narik nafas atau pas keluarin nafas. Pokoknya pas lo lagi nafas pelan dan menghembuskan nafas pelan itu, lo ulangi kata-kata itu. Gue tenang, gue cukup, gue aman. Kawan, lo lakukan itu. Sebisa lo, sesempat lo. Tapi kalau bisa sering. Lo nggak perlu mikir hasilnya. Lo juga nggak perlu ngerasa apa-apa. Kalau pikiran lo kabur, ya biarin aja. Balikin lagi kata itu. Sesederhana itu. Hasilnya kayak apa? Lo sendiri yang akan merasakan. Kalau lo menemukan ketenangan dan menemukan manfaat, serta mendapatkan rezeki tak terduga dari praktek tenang itu, lo komen di bawah ya. Kawan, gue nggak ngajak lo ikutan aliran apapun. Gue juga nggak ngajarin jalan tercepat untuk mencapai rezeki. Gue cuma pengen ngajak bahwa manusia sebelum kita pernah capek. Dan mereka menemukan cara bertahan dari capek itu tanpa banyak teori. Kalau hari ini lo lagi nyari tenang, jangan keras-keras pada diri lo sendiri. Kadang yang kita butuhkan bukan metode baru, tapi izin dari dalam diri kita untuk pelan-pelan melangkah dalam proses hidup ini. Udah, itu aja.